pemilik hidup dan penguasa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak awal lagu air mata saya tidak pernah habis-habis mengalir. Saya tidak tahu entah mengapa. Saya berpikir Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah ini pembacaan firman. Mari kita bangkit berdiri membaca 2 Raja-Raja 5 ayat 1. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Apabila sudah ketemu ayatnya, kita ambil 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Roh Kudus membawa saya untuk menyampaikan firman ini. Firman yang begitu hebat untuk kita renungkan, untuk kita lakukan. Baik, kita akan baca bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pagi hari ini judul pada saya adalah tidak ada pilihan. Kisah Naaman ini diambil dari perikop Naaman disembuhkan di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Tetapi karena waktu saya tidak bahas satu persatu ayat. Bapak Ibu ketahui secara ukuran manusia ini, Naaman adalah menjadi model manusia yang hampir sempurna. Betapa tidak dari nats tadi Bapak Ibu. Kalau kita urai satu persatu, urai tahap demi tahap tentang siapa Naaman itu, ada 5 poin yang perlu kita ketahui. Poin yang pertama adalah Naaman adalah panglima raja. Kalau sekarang adalah menteri pertahanan, dia bintang 4. Orang yang paling dekat di kerajaan Aram yang dipimpin oleh Ben-Hadad pada waktu itu. Yang kedua, Naaman adalah orang yang terpandang di hadapan tuannya, terpandang, dipercaya oleh tuannya, Raja Ben-Hadad. Dan yang ketiga, Naaman juga sangat disayangi oleh raja. Jadi 3 poin ini saja Bapak Ibu, kita sudah memperoleh pikiran bagaimana Naaman itu di kerajaan Aram. Dia pasti tangan kanan dari Raja Ben-Hadad. Dan yang keempat, melalui dia Tuhan memberikan kemenangan pada orang Aram. Ini ada suatu pertanyaan. Aram adalah kelompok kafir. Aram adalah musuh Israel bebuyutan. Tetapi bagi Naaman, Tuhan memberikan sesuatu berlebih sehingga Naaman mempunyai kekuatan, sehingga Naaman menjadikan Raja Aram menjadi kuat sehingga bisa mengalahkan Israel. Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan Israel untuk dikalahkan dengan Aram karena Israel tidak setia. Jadi posisi Aram ini sekarang di atas angin dari Israel. Kenapa saya ceritakan, nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan kelanjutan firman ini. Dan kelima, Naaman adalah seorang pahlawan tentara yang berani. Seorang pahlawan tentara, seorang yang berani. Memang tidak semua panglima Bapak Ibu itu maju ke depan. Kadang-kadang panglima hanya memberikan garis komando dari belakang untuk anak buahnya maju ke depan. Tapi dari sejarahnya, Naaman ini adalah panglima yang maju, ikut maju berperang. Oleh karena itu, dia diberi gelar pahlawan tentara yang pemberani.
Jika kita kelompokkan di dalam sisi kehidupan manusia, 1 sampai 5 itu Bapak Ibu adalah cermin dari manusia daging. Manusia daging. Dan pada akhir dari ayat itu ada poin yang ke-6 yang menjadi kontradiksi dari poin 1 sampai 5 adalah tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sakit kusta adalah gambaran dari dosa, kutuk. Bagaimana seseorang mempunyai kelemahan sebagai manusia rohani. Jadi pada masa itu sakit kusta di Aram dianggap biasa-biasa saja, dianggap sakit menular saja. Tetapi kalau di Israel sakit kusta itu dianggap kutuk. Bukan hanya manusia yang menjauhi Bapak Ibu, tetapi Tuhan juga akan menjauhi. Kusta identik dengan kutuk. Sekali lagi, kusta identik dengan dosa. Dari 5 kedatangan yang dimiliki oleh Naaman, Bapak Ibu, seakan-akan Tuhan tidak adil akan Naaman ini. Kenapa dari 5 ini ada 1 kutuk, 1 dosa ada pada sosok seseorang yang dimuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam Galatia 5 ayat 17, Bapak Ibu bisa baca sendiri bahwa manusia dengan keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging, ego manusia harus dipunahkan, diremukkan. Tidak ada pilihan lain dengan manusia rohani, dengan membereskan bagaimana dosa kutuk ini, bagaimana membereskan penyakit kusta ini, untuk menjadikan proses metanoia yang luar biasa bagi Naaman ini, yang menjadi kesaksian hidup di dalam Alkitab ini, untuk dikenal sepanjang masa, untuk menjadi pelajaran bagi umat yang setia. Haleluya. Haleluya. Proses metanoia buat Naaman ini Bapak Ibu adalah detail dan sangat terancam oleh Tuhan. Naaman tidak ada pilihan lain untuk meremukkan kedagingannya, meremukkan egonya. Pada ayat yang pertama tadi, kita sebagai manusia yang menikmati firman saat ini, ketika kita membaca, kita tidak menemukan Naaman itu jahat, sombong. Memang kadang-kadang kesombongan, ketidaktaatan manusia tidak melihat, tetapi Tuhan yang melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekelas tanggungan Naaman ini pasti sudah berusaha sekian waktu untuk mengatasi penyakitnya. Dia pasti sudah ke tabib-tabib, ke kuil mereka di Aram. Ya, kuil yang terkenal adalah Dewa Rimon, dewa penyembahan mereka. Tetapi tidak ada hasil sama sekali. Artinya jalan pilihan manusia serba terbatas, seperti kesaksian dari istri tadi. Tidak ada pilihan lain bagi dia untuk mencari Tuhan. Untuk mengikuti proses Tuhan. Dan untuk proses ini, sesuai dengan kelima tadi, saya akan uraikan proses yang pertama Bapak Ibu. Kerendahan hati, ketaatan nama, mau tidak mau, tidak ada pilihan, harus diuji.
oleh kesediaan menuruti perintah dari seorang pembantu istrinya, seorang gadis kecil, orang Israel, tawanan dari orang Aram yang melayani istrinya. Saya akan bacakan kepada itu. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istrinya Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, itu maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kata tentulah di dalam Alkitab FIH atau bahasa Indonesia masa kini pasti akan disembuhkan. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang jenderal pangkat 4 harus tunduk kepada perintah anak kecil ini yang bukan dari bangsanya, menyuruh dia untuk pergi ke Israel. Ini kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal seorang tuan yang besar harus mentaati apa yang diperintahkan oleh hambanya yang bukan sukunya. Gadis kecil ini tawanan, pembantu atau budak bangsa Israel, memberikan advis harus ke Israel tempat musuhnya bertemu Nabi Elisa. Wow, saya yakin tidak semua pembesar akan memenuhi kehendak gadis kecil ini, karena kasih karunia Tuhan. Naaman tidak ada pilihan lain. Dia harus menuruti apa yang diberikan advis dari anak gadis kecil ini. Ya, Naaman tidak ada pilihan lain untuk mengikuti bagian dari rencana Tuhan. Tuhan sering menggunakan anak kecil atau orang-orang tersisihkan, budak yang lain untuk meneguhkan kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Bukankah Tuhan sering memakai orang-orang biasa, anak-anak yang sering kita anggap lebih rendah dari kita, untuk menyampaikan pesan Tuhan agar kita rendah hati dan taat? Jadi langkah pertama proses pemulihan Naaman ini adalah harus mendengar firman Tuhan melalui Nabi Elisa. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Luar biasa. Naaman orang kafir harus mendengarkan firman Tuhan. Proses pertama pemulihan Tuhan, firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, proses yang kedua adalah bagaimana Naaman ini pun juga tidak ada pilihan lain, mau tidak mau harus membuka hubungan damai dengan Israel, dan dia harus ke Israel sekalipun Israel musuh dan menjadi musuh waktu itu. Masih situasi perang dingin, kadang-kadang perang, kadang-kadang tidak. 2 Raja-Raja 5 ayat 5 sampai 6 saya akan bacakan. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jemaat yang kasih Tuhan, sekali lagi kita bisa bayangkan perasaan hati Raja Aram bin Hadad dan Naaman.
Dia harus minta pertolongan musuhnya di Israel. Gengsi negara dipertaruhkan hanya karena kusta. Gengsi negara dipertaruhkan hanya gara-gara panglimanya sakit kusta. Untuk upaya merendahkan hati dan ketaatan, maka Tuhan inginkan kita harus tidak ada pilihan untuk melepas pengampunan, untuk berdamai, bersahabat dengan sungguh-sungguh agar pemulihan terjadi. Haleluya. Jadi yang pertama, kita harus mendengarkan firman. Yang kedua, melepas pengampunan, berdamai. Dan yang ketiga, proses yang harus dilalui Naaman. Ketika Naaman tiba di kediaman Nabi Elisa di Samaria, Elisa tidak menjumpai Naaman, tetapi hanya diwakilkan untuk membantunya. Ada rasa kecewa dan direndahkan statusnya. 2 Raja-Raja 5, 9-10. Saya bacakan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Bapak Ibu, ini panglima besar. Ini dari negara sahabat yang menang dari Israel datang ke Israel. Harusnya kalau sudah pejabat dimanapun saja, jangan disambut dengan baliho, dengan foto-foto, dengan tarian-tarian begini. Ini tidak, Bapak Ibu. Seakan-akan Panglima Naaman ini dicuekin oleh Elisa, hanya diterima bujannya yang bernama Gehazi. Bapak Ibu, Nabi Elisa yang hidup 800 sebelum Masehi adalah salah satu nabi yang pada masa Raja Yoram di Israel. Karena ketidaksetiaan Raja Yoram ini, maka Elisa tidak mau tinggal di istana raja. Seharusnya setiap nabi utama ini tinggal di istana raja. Tetapi ada konflik antara Elisa dan Raja Yoram, maka Elisa tidak mau tinggal di kerajaan. Elisa memilih tinggal di Samaria. Dan Elisa salah satu nabi yang punya kekuatan penglihatan, sehingga Elisa bisa tahu rencana kunjungan dari Naaman melalui kuasa Roh Kudus. Disitulah kembali Tuhan menguji Naaman. Tidak ada pilihan, harus merendahkan hati, taat agar diterima Elisa. Naaman merasakan di luar harapan ekspektasi sebagai orang pimpinan diterima Nabi, padahal dia segala atribut jabatan, pangkat, statusnya. Haleluya. Dalam proses pemulihan ini, Bapak Ibu, kita harus merendahkan ego kita sampai ke titik terendah. Jadi poin yang ketiga, atau proses ketiga, bagaimana harga diri kita diproses, harus diletakkan di paling rendah. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Proses keempat, Naaman tidak ada pilihan lain, mau tidak mau, walaupun tidak sesuai kenyataan, bahwa dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan agar dia sembuh dari kustanya. 2 Raja-Raja 5 ayat 11-12. Tetapi pergilah Naaman dengan buncah sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bukankah Abana dan Parpat, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel?
Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir, kemudian berpanggil ia dan pergi dengan panas hati. Proses keempat, kita melihat bagaimana watak sesungguhnya tentang iman anak itu. Padahal sekalian melalui proses 1, 2, 3, keempat, dia masih panas hati. Harusnya sebelum jadi target sebuah proses itu makin meluruh. Tidak itu aman. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya kekuasaan 5 kali sulit spontan diredam. Justru menjelang akhir dari rencana Tuhan terjadi, justru semakin tegar tengkuk, Bapak Ibu. Secara manusiawi, Bapak Ibu, wajar Naaman nggak mau menuruti perintah Elisa. Bapak Ibu tahu penyakit kusta. Penyakit kusta itu kulitnya pasti terkelupas, ototnya nanti akan rontok, tulang-tulangnya akan rontok, terbuka, dan ada infeksi yang namanya infeksi penyerta atau infeksi sekunder. Nah, bagaimana dia harus masuk ke Sungai Yordan? Bapak Ibu, Sungai Yordan, kami kasih anugerah Tuhan, saya bersama istri, bersama ibu, rombongan di pasir, kami di sana. Saya melihat kaget melihat Sungai Yordan. Wow, kotornya setengah mati. Nah, bagaimana mungkin secara pikiran manusia luka terbuka masuk di luka yang kotor pasti akan terjadi infeksi. Ya, secara pikiran kesehatan juga tidak mungkin. Sungai yang kotor itu dibandingkan sungai yang ada di Suriah, di Damsyik, Sungai Parpar, Sungai Abaman, sungai begitu indah, airnya jernih, jauh dibandingkan dengan Sungai Yordan. Dia harus dicelupkan 7 kali. 7 kali lambang angka sempurna Tuhan, angka pertobatan. Dan nanti Bapak Ibu lihat, manusia tidak bisa mencapai angka 7. Manusia hanya akan 5 sekaligus dengan kenyataan Tuhan. Dia akan terlihat dari apa yang dilalui oleh Naaman. Sehebat-hebatnya Naaman, sehebat-hebatnya manusia, walaupun ada penyertaan manusia, dia bisa melengkapi hanya angka 5. Dan kalau kita sekolah angka 5 itu tidak lulus. Oleh karena itu sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, kita harus merasa rendah di hadapan Tuhan. Kita harus terus bersyukur karena kasih anugerah Tuhan. Angka 5 menjadi angka 6, angka 5 menjadi angka 7, 6,5. Kita lulus dalam kehidupan. Ketika Naaman membandingkan Sungai Yordan dengan sungai yang ada di negerinya, itu sikap apa Bapak? Itulah sikap kesombongan. Sikap kesombongan. Ada aku, punyaku, punya sungaiku, Sungai Parpar, Sungai Abama yang bagus, indah dibanding Yordan. Dan dia juga ada upaya untuk mengatur Tuhan untuk proses. Dan ego itu harus dihancurkan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, kita akan melihat sejarah Sungai Yordan itu begitu panjang. Sejak Abraham berpisah dengan Lot di dekat Sungai Yordan, sampai akhirnya Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan punya arti besar di dalam orang Kristiani. Haleluya. Yordan artinya descend, menurun, merendahkan diri. Secara fisik memang dari Hermon ke Galilea ke Laut Mati itu alirannya menurun. Tapi secara rohani, bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dibaptis.
Sekali lagi Tuhan menghendaki kita untuk merendahkan hati ego manusia dengan kita, agar kita memperoleh kekudusan, mengalami kesembuhan dan segala pemulihan di mata Tuhan. Kita akan dibentuk menjadi umat yang terhormat. Amsal 18:12. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya. Haleluya. Dan proses yang terakhir, proses yang kelima, Naaman tidak segera menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, karena hatinya masih panas, hatinya masih tersinggung. Tetapi atas bujukan nasihat pegawai-pegawai, prajurit-prajurit yang mengawalnya itu, dia tidak ada pilihan lain untuk melakukan apa yang diberitakan oleh Nabi Elisa. 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang. Ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi kaya. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Jadi yang kelima, kita harus taat apa yang diberitakan Tuhan. Kita harus menuruti apa yang diberitakan Tuhan. Jadi 5 manusia daging tadi diproses oleh Tuhan dengan 5 cara untuk memulihkan Naaman menjadi orang yang dipilih. Memang Bapak Ibu, prosesnya sepertinya sederhana saat ini bagi kita, tetapi sulit bagi manusia yang sekelas Naaman. Haleluya. Makanya jalan itu ditempuh 5. Harusnya 5 itu langkah pertama dia sudah bersadar. Tidak. Sampai ke langkah kelima dia baru sadar. Jadi kembali saya ingatkan pada proses 5. Proses yang pertama adalah mendengar orang-orang yang bijak untuk mencari firman Tuhan. Yang kedua ada pelepasan pengampunan. Yang ketiga ada pelepasan atribut duniawi ke titik yang terendah. Yang keempat ada ketulusan sepenuh hati, tidak ada kesombongan. Yang kelima, menurut taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu, arti Naaman adalah menyenangkan. Ketika saya membaca ayat ini, saya kadang-kadang ada hal yang sedikit aneh. Kenapa Bapak Ibu? Dia ini orang kafir, tetapi dipilih Tuhan untuk memenangkan Arab atas Israel. Oh, jadi saya langsung menangis Bapak Ibu ketika membaca ini. Ketika saya mengenal siapa saya. Bapak Ibu, ketika saya masih kafir belum mengenal Tuhan Yesus, Tuhan berkati saya sehingga saya bisa memperoleh ilmu berkat bukan hanya jasmani saja. Tetapi saya tidak ada pilihan lain. Saya harus berangkat ke Sulawesi Utara. Padahal pada tahun 94, tahun 97 Bapak Ibu karena tugas di daerah terpencil di daerah timur. Pertama saya di timur-timur, yang kedua di Sulawesi Utara sudah lewat 4 tahun. Sehingga saya punya kebebasan untuk kembali ke Jakarta melepas status saya pegawai negeri untuk bekerja di rumah sakit swasta yang besar. Di rumah sakit mitra keluarga, saya sudah dites oleh orang Australia begitu karena mitra keluarga itu bekerjasama dengan rumah sakit besar di Australia, sehingga saya dites di sana sudah diterima. Tetapi itu rencana Tuhan, tidak ada pilihan lain. Haleluya.
saya lihat ke belakang rumah 8. Saya baru tahu sekarang bagaimana rencana Tuhan. Sebenarnya suatu saya berangkat ke Sulawesi Utara, saya merasa rendah hati, seperti dikucilkan Bapak Ibu. Padahal saya sudah menerima surat dari rektor Dekan bahwa saya harus jadi staf di bagian bedah di Universitas Airlangga. Tapi dengan berat hati saya harus berangkat. Tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau seandainya saya bertahan di Surabaya, mungkin saya tidak bisa berdiri di atas mimbar ini. Mungkin saya tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya mungkin hanya seperti Naaman, biasa-biasa saja dengan kustanya. Haleluya. Ketika Naaman telah berhasil melepas egonya, dia tidak hanya sembuh tetapi tahir dan menjadi seorang yang mendeklarasikan, menjadi kesaksian hidup tentang kemahamuliaan Tuhan Israel. Ini yang luar biasa. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu dan Nabi Elisa. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu." Wow. Tentu perkataan ini yang Bapak itu akan diceritakan dengan berapi-api kepada Nabi Elisa. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini. Wow, luar biasa. Deklarasi ini adalah deklarasi luar biasa. Proses Tuhan 5 langkah ini untuk mengatasi 5 kedatangan Naaman ini, akhirnya menjadikan Naaman memperoleh bonus 5 bonus. Sama yang alami oleh seorang penyakit lepra dari Samaria dan 10 orang yang kembali cuma 1 di Lukas 17 ayat 17. Ini 800 tahun kemudian. Bayangkan, rentang waktu 800 ke waktu kemudian. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Ayat 18. "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Penyakit lepra yang diderita oleh Samaria ini, orang kafir, orang Yahudi atau Israel menyebutkan bangsa anjing. Bukan hanya sembuh, Bapak Ibu, dia ditahirkan, tulang yang mungkin sudah terlepas dipulihkan, sembuh, tahir, pulih, memuliakan Tuhan dan keselamatan. Karena dia datang kembali menghadap Yesus, menyembah Yesus, merendahkan diri, tersungkur di kaki Yesus. Haleluya. Sementara yang 9 yang orang Yahudi itu, kemana Yesus tidak tahu? Cuma 1 ini orang kafir yang kembali. Haleluya. 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 Orang-orang seperti Naaman tidak ada pilihan, dia harus menghadapi shock terapi agar hidup berdampak bagi dunia, bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada jalan pintas, kita harus taat kepada setiap proses Tuhan. Pemulihan proses itu, Bapak Ibu,
tidak instan. Tidak instan. Kabar baiknya Bapak Ibu pagi hari ini, karena kasih karena Tuhan memilih seorang yang kafir untuk menjadi bagian memuliakan Dia. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Sekali lagi, manakala Tuhan memilih kita, Tuhan selalu pegang erat tangan kita, tidak akan melepaskannya agar rencana Tuhan yang detail itu tercapai. Untuk itu kita semua di tempat ini yang telah dipilih Tuhan, mari kita tetap setia, taat, jaga hati kita. Tuhan pasti akan menyediakan keselamatan dan mahkota kehidupan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, tapi ingat, biarlah kita pasrah. Bila kita berserah pada proses Tuhan, Tuhan bekerja untuk merendahkan hati kita, untuk menjadikan kita taat. Haleluya. Tidak perlu Tuhan berikan kita sakit kusta, bukan. Tidak perlu Tuhan berikan cobaan-cobaan yang menyakitkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang bertindak. Mari Bapak kita bangkit berdiri. Musik, mari kita akan menyanyikan sebuah lagu.